Sesi perkuliahan, Critical and Creative Thinking, materi mahasiswa mampu memahami isu dalam ranah komunikasi, memilih, salah satu topik dipresentasikan, serta mencari solusi dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hebat, ramai. Hampir semuanya deh saya rasa masuk. Absennya gimana tadi, Nom? Hadir semua. Hampir hadir semua. Jom. Oke. Sekarang jadwalnya sesuai tugas saat itu. Hari ini semuanya presentasi per kelompok. Nah, presentasi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai kamu tuh presentasi ngebaca slide. Saya nggak mau presentasi di mata kuliah saya baca slide. Jadi saya kasih waktu 10 menit, kamu pahami masing-masing slide kamu. Jadi kalau satu kelompok ada 12 slide, satu orang berapa slide? Kamu contohnya, kamu siapa namanya? Adel, tiga slide ya. Kamu pahami 3 slide itu, kamu baca, sekarang kamu pahami. Jadi ketika tampil di depan, boleh sesekali kamu lihat, tapi nggak seterusnya kamu gini, ya. Karena ini untuk melatih kamu nanti semakin berani, semakin main. Salah, nggak apa-apa. Saya tidak hanya menilai harus benar, tapi bagaimana kamu berani tampil. Ya, banyak di sini yang sudah berani, oke, saya apresiasi, tapi dipertahankan dan ditingkatkan. Buat yang belum, nggak apa-apa, ini jadikan ladang latihan buat kamu. Jadi kalau kamu lulus nanti jadi presiden mungkin. Kalau kamu jadi presiden, bukan kamu yang nyiapin ya, sudah bukan kamu gitu ya. Ya kalau kamu jadi tenaga ahli kan pasti kamu yang harus nyiapin. Mana tahu kamu jadi tenaga ahli presiden, menteri, kamu harus nyiapin. Dan ketika kamu yang diminta presentasi, kamu sudah terbiasa, gitu ya. Oke, kita mulai. Silakan dari kelompok 1 mau dibantu Novi atau perketua kelompok masing-masing biar cepat. Silakan sekarang mulai dari kelompok 1, 2 dan seterusnya. Silakan. Oke, silakan ya. Mungkin gini. Untuk presentasinya sayang, tapi saya kasih waktu untuk baca dulu aja 10 menit biar nanti nggak ngebaca slide. Jadi 10 menit kalian pahami, kalian baca. Nanti presentasinya pertama kamu opening, nggak usah kenalin nama lama lah ya. Atau boleh sih, tapi ini nggak usah, nama boleh. Tapi kalau menyebutkan nama jangan nama saya nggak dengar, nama saya Bena gitu ya. Tapi nama lengkap, karena kan saya suka mencatat tuh, hobi saya kadang mencatat nama gitu. Kadang saya suka lupa kan ini siapa sih. Jadi ketika nanti saya rekap nilai, itu catatan-catatan saya di handphone, yang di catatan tuh saya kumpulin. Oh ini anak ini namanya, oh ini bagus, oh ini memahami, oh ini kurang, oh itu ada poin buat saya. Jadi bersyukurlah kalau masuk catatan saya gitu ya. Nanti presentasinya, setelah kamu presentasi, beri kesempatan untuk bertanya. Maka setiap kelompok wajib menanggapi. Jadi yang bertanya jangan itu terus, ajarin temennya. Yang saya tahu yang udah berani saya tahu. Yang belum, kamu coba bertanya, kamu catat, terus kamu nanya. Itu melatih kamu. Kalau kamu tidak berusaha seperti itu, kamu kehilangan kesempatan. Ini momen kesempatan kamu saat kuliah, ya. Jadi semakin kamu terbiasa, nanti kamu akan semakin mahir. Itu jadi sekarang 10 menit dari sekarang silahkan pahami, baca. Ketika di sini kamu sudah perform. Nanti beri kesempatan untuk penanya. Setelah selesai presentasi, semua kelompok wajib nanya, wajib merespon. Dalam presentasi ini boleh berdebat ya. Jadi kelompok yang merasa nggak sepaham, kamu boleh. Menurut saya nggak gitu. Harusnya seperti ini. Nah, kamu bisa menanggapi. Menanggapi jangan berkumpul ini gini enggak. Saat kamu di sini, kamu sudah punya pemahaman masing-masing. Siapa yang bisa langsung menanggapi? Di situ bisa saya lihat mana nih belajar, mana nih paham. Nggak harus selalu baca, tapi dari pengetahuan umum, ya. Jadi kamu merespon langsung. Di sini ajak saya memberi kesempatan. Di sini ajak kamu cari poin nilai buat saya saat kamu presentasi. Jadi nggak bergantung sama teman, lu aja jawab, lu aja. Dia nggak mau jawab nggak apa-apa. Semakin kamu jawab, dia berarti semakin saya lihat, oh, cuma dia yang menguasai. Oh dia yang berani, gitu ya. Kalau nggak berani, saya introvert, saya takut. Kamu bisa catat. Terus kamu bisa menjawab itu dengan catatan, boleh sama saya. Bu, izin saya menjawab. Iya, saya menanggapi itu boleh jawab. Tapi bukan membaca full artikel ya. Menurut saya ini enggak gitu. Tapi poinnya, kamu catat jawaban kamu, poinnya apa. Gitu ya. 10 menit dari sekarang, silakan kalian pahami slide masing-masing.
kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar kedua kami yang berjudul Strategi Komunikasi Korporat Pertamina dalam menanggapi skandal oplosan BBM. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Nabila Mufid dan teman saya Nahila Putri. Saya Rasandria, saya Zainal Umar Al-Farid. Saya Zalda Permintaya, saya Ajani Salma, saya Fatimah Zahra Al-Hudin, saya Rumah, saya Aura Julina Kandidat, saya Al-Fataya Kerila. Oke, selanjutnya saya akan membahas latar belakang dalam masalah ini. Yang pertama ada skandal BBM oplosan menimbulkan keresahan publik. Mengapa skandal ini menimbulkan keresahan publik? Karena masalah ini sudah beredar di kalangan masyarakat. Maka dari itu, masyarakat itu menjadi resah atas keamanan atau kualitas dari BBM tersebut. Karena BBM ini adalah salah satu bahan bakar utama yang ada di Indonesia. Bisa berdampak pada kendaraan, industri, maupun aktivitas ekonomi. Lalu yang kedua, muncullah keraguan terhadap kualitas produk Pertamina. Setelah adanya keresahan, maka munculnya keraguan. Karena itu, karena masyarakat akan ragu untuk memakai atau membeli lagi BBM tersebut. Karena BBM itu adalah, karena Pertamina adalah salah satu bahan bakar utama yang ada di Indonesia dan seluruh ini. Tentunya dalam kemasan ini yang paling sulit untuk diperbaiki itu krisis kepercayaan. Jadi pada Pertamina ini memiliki strategi komunikasi, beberapa itu pernyataan resmi seperti press release dan media briefing. Ada beberapa poin yang mereka ingin sampaikan kepada konsumen mereka tentang komunikasi korporat Pertamina. Jadi untuk mencegah kepercayaan, untuk menjaga kepercayaan publik saat ini dalam skandal oplosan BBM, Pertamina memiliki beberapa strategi, yaitu yang pertama memiliki media sosial dan juga siaran pers. Ingin memberikan hasil penyelidikan internal kepada publik, termasuk dengan langkah penanganan kronologi kejadian dan perusahaan. Strategi komunikasi dapat menjadi komunikasi yang cepat, jujur, dan konsisten dapat menjadi kunci utama. Namun untuk mencegah krisis di masa depan, Pertamina juga perlu membangun sistem deteksi dini, memperkuat edukasi publik, serta melibatkan lebih banyak stakeholder dalam pengawasan. Ya, materi dari kelompok 1 yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya? Ini per kelompok atau Ini nggak sih ada perannya buat Kenapa ya? Udah. Oke. buat klarifikasi hal ini. Tapi kan habis dari kasus-kasus itu BBM katanya pengen dihilangin subsidinya, malah jadi skandal baru kan. Kayak kata kamu tuh ada nggak peran pemerintahnya gitu lah? Kenapa dia malah bikin skandal baru itu? Komunikasinya kan. Menurut kalian bagaimana sih strategi komunikasi yang ideal agar Pertamina bisa mempertahankan reputasinya sekaligus menunjukkan tanggung jawab atas skandal yang ini? Kapan krisis communication theory dapat membantu Pertamina dalam menangani penyebaran hoaks dan spekulasi di media sosial? Dalam membentuk ada. Apakah keterlambatan informasi dan klarifikasi dari Pertamina menunjukkan kegagalan manajemen komunikasi internal? Langkah kayak mendorong Pertamina agar meningkatkan kualitas dan transparansi dan pengawasan ketat. Dan masalah dari subsidinya itu kan emang diturunin, tapi Pertamina juga dapetin kompensasi dari pemerintah juga. Jadi pemerintah tuh mau Kasih gini aja, setiap kelompok kalau kalian tidak sepaham, oke, menurut saya menambahkan, memberikan saran boleh ya. Nah itu apa ya, value kamu masing-masing itu saya memperhatikan. Saya lihat siapa kamu, seberapa aktif kamu. Ya ini oke, better lah ya, sudah tidak membaca dibandingkan presentasi sebelumnya. Nanti kelompok-kelompok lain lebih bagus lagi begitu ya, tapi is okay, udah keren. Itu ya, jadi ya sama, yang menjawab juga nggak boleh geser-geseran. Kamu jawab, saya nggak suka. Jadi silahkan kamu mempersiapkan diri masing-masing. Ketika kamu merasa kamu jawab, ya udah, atau sudah dijawab, maaf saya mau menambahkan, kamu tambahkan aja. Yang kelompok lain juga boleh ya.
nggak harus selalu bertanya, saran, masukan, kritik boleh, ya. Mau di sini mau berdebat boleh, ya. Tapi sebatas kalian jangan rasis, itu aja. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kotor, saya nggak suka dan nggak boleh. Gitu ya. Silakan dilanjutkan. Oknum yang melakukan, dan apakah sekarang sampai sekarang oknumnya dikenal sanksi atau kayak ya udah gitu biar di latar belakang tadi, jadi tuh pada saat ini hukuman itu emang berlaku. Tadi kan dibilang kooperatif terhadap hukum, jadi emang udah ada beberapa oknum yang ditangkap dan sedang diproses. Jadi kita masih ongoing lah hukumnya itu, karena emang baru banget kan kasusnya. Berarti masih berjalan sampai sekarang? Iya, masih ongoing. Masih. Ya. Itu hoax, contohnya menyebarkan angka yang dilebih-lebihkan, menuduh semua SPBU melakukan kecurangan, dan yang ketiga munculnya narasi bahwa semua produk Pertamina tidak aman. Jadi kan tadi kamu bilang kalau misalkan krisis yang hoax ya, berita yang hoax, tapi kalau misalkan oplosan BBM ini benar-benar beritanya ada gitu loh, jadi bukan berita yang hoax. Iya, jadi cuma beberapa yang tadi aku sebut itu berita hoax. Itu aku nambah dua kenapa bisa ada hoax, soalnya kan tadi kita udah juga jelasin kalau komunikasi kita itu sedikit defensif. Jadi pas bukan defensif tapi kayak ada ruang waktu untuk gak ditangani secara cepat. Nah di situ bisa berkembang biar hoax yang ada. Ketika pameran presentasi cepat aja, waktu kalian masing-masing contoh satu kelompok 20 menit ya. Kalian juga yang mau bertanya udah siap-siap, saat mereka presentasi udah memperhatikan, jadi selesai udah langsung angkat tangan gitu ya. Nah di sini di kelompok yang presentasi udah siap nih, yang mencatat siapa? Saya Novi juga mencatat. Novi itu udah mencatat, nanti Novi siapa yang aktif, siapa yang jawab, siapa yang bertanya, di-share kok sama Novi ke grup. Kita jadinya apa ya, sportif ya. Kita sportif itu nanti kalau saya mau apa namanya itu nilai, ketika saya kan nanti ketika sudah selesai puas, biasanya saya rekap tuh. Itu grup itu saya cek tuh. Mana absen termasuk semua saya rekap, termasuk ini. Oh yang bertanya, yang aktif itu saya rekap. Jadi silahkan kalian lanjutkan, tapi waktunya jangan terlalu lama. Akhirnya nanti kita diskusi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil penelitian kita yang berjudul Krisis Komunikasi di Balik Tambang Nikel Raja Ampat. Di sini ada saya Kaira, saya Syita, Saya Najia Melia, saya Rahel, saya Newa Nazur Fatwa, saya Cinta Fatin Azhara, saya Nazwa Hawal Lukas. Saya Muhammad Fakih, saya Fatan. Saya Muhammad Zain. Nah, kami mulai aja ya teman-teman. Masih terindah yang ada di dunia. Yang letaknya itu ada di Raja Ampat. Situ keindahannya ada pulau yang eksotis, terus juga kayak keragaman hayatinya di bawah laut yang banyak, dan terumbu karangnya. Nah ini membuat beberapa orang pengen banget tuh pergi ke Raja Ampat. Orang-orang lokal pun pengen pergi, apalagi turis-turis di sana. Dan kalau kalian tahu tuh tiket pesawat ke domestik itu lebih mahal daripada ke luar negeri. Luar negeri kayak ke Singapura, ke Malaysia, ke Bangkok itu lebih murah daripada kita ke Raja Ampat. Apalagi kita dari Pulau Jawa, Pulau Papua Barat itu udah cuma mahal banget. Berarti melonjak 3 kali lipat daripada periode sebelumnya. Nah, tadi di bawah PT Timah ini. Dan terus juga berita Raja Ampat ini dirusakin ini ternyata udah masuk ke berita luar negeri, yaitu di Australia dan Associated Press. Nah, kalau kita juga melakukan tambang yang ada di pulau-pulau kecil, karena ya pasti kita tahu bakal mengganggu banget. Dan juga ini kita sebelumnya buat pemerintah tuh belum mencabut izin tambang. Evaluasi serta mendorong kebijakan yang lebih berkelanjutan. Ini demi masa depan Indonesia, tempat istimewa Raja Ampat seharusnya dijaga dan dilestarikan, bukan diadakan demi kepentingan ekonomi jangka pendek. Ya. Itu Bapak Bahlil menutup sementara area pertambangan nikel yang ada di daerah Raja Ampat. Keputusan ini diambil karena adanya keluhan dari masyarakat maupun dari media sosial. Kita juga sering wilayah konservasi dan pariwisata. Maka dari itu pemerintah menekankan untuk tidak
melakukan area pertambangan di area konservasi Akhirnya didiskusikan dulu lah dari semua pemerintah dan akhirnya dilegalkan di zaman si Soeharto. Baru semenjak dilegalkan itu emang belum ada yang namanya kelanjutan untuk si tambang nikel itu digali di Raja Ampat, tapi itu udah diizinkan lingkungannya dan juga produksinya itu oleh SBY dan juga Jokowi. Nah, Kalau misalkan warga lokal di sana itu merasa sedih karena ada pengerukan nikel itu. Nah terus pertanyaan itu, apakah warga lokalnya itu ada kayak untuk memberhentikan usaha mereka untuk memberhentikan pengerukan nikel itu, atau mereka itu malah acuh tak acuh, dan apakah suara mereka itu didengar oleh pihak yang berwenang? itu udah terlanjur rusak. Nah, itu upaya pemerintahnya untuk memastikan bahwa kerusakan ekosistem laut dan darat akibat upaya pemerintah untuk memulihkan kerusakan tersebut itu gimana? Karena ada beberapa masyarakat yang sedih. Terus apa suara mereka tuh didengar sampai ke pemerintah apa enggak ya gitu ya. Jadi tuh di Pulau Gap ada masyarakat yang mendukung tambang nikel tersebut. Nah di dua pulau lain itu ya pasti merasa sedih karena tempatnya mereka kan dihancurkan gitu ya perlahan-lahan. Nah jadi ada satu organisasi namanya Greenpeace. Kalau kalian pernah lihat tuh kemarin lagi viral banget, mereka tuh pergi ke Senayan, terus mereka membuat apa ya, kayak ketuanya tuh membuat flyer kayak Save Raja Ampat, si SBY sama si SBY Jokowi. dan Jokowi. Iya. Nah sekarang Prabowo yang melepas cabut izin dari pertambangan nikel itu. Gitu. Itu keuntungan media sosial, jadi kan kita semua tanpa ke Raja Ampat udah tahu gitu ya gimana perubahan ini. Jadi baru dilakuin sama pemerintah, baru dicabut izinnya tuh akhir-akhir ini karena viral. Kasus ini pertanyaan ini menekankan kepada PT GAG untuk melakukan penghijauan kembali dengan cara menanam pohon kayak gitu. Upaya pemerintahnya menekankan tanggung jawab. Jadi tuh yang ini kan dari PT Atang nih. Nah dia tuh punya perusahaan lain kan di bawahnya. Itu disuruh sama Kementerian Kehutanan untuk tanggung jawab untuk melakukan penghijauan kayak gitu jawabannya. Jadi dengan cara menanam pohon. Dan dari kelompok kami kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Mengatakan itu nggak boleh, ya itu terkesan asumsi. Dan sementara di akademisi nggak boleh berasumsi, ya. Ayo jawab.